Jumpa lagi rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan trader Indonesia, rekan trader Market. Kembali lagi bersama saya Maurits. Di weekend yang sangat luar biasa ini saya akan mencoba untuk berbicara sedikit tentang pasar yang akan terjadi pada minggu depan dari tanggal 10 ya, 10 sampai tanggal 14. Akan tetapi kita akan mereview ulang juga apa yang terjadi pada minggu kemarin ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Kenapa saya mencoba mereview ini? Karena hasil yang terjadi minggu yang lalu dia akan menjadi pegangan untuk pasar yang akan terjadi pada minggu depan. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang trader mengetahui pola pergerakannya supaya bisa menjadi pegangan sebelum para trader untuk masuk ke pasar yang akan terjadi pada minggu depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau kadang-kadang analisa saya ini bukan terlalu serius, terlalu berapi-api. Ya memang gitulah. Memang begitulah cara saya, ya. Saya mungkin bukan tipikal orang yang mendayu-dayu sendu berbicaranya. Saya tipikal orang yang berbicaranya meledak-ledak, ya. Mungkin kalau saya lihat para analis atau para YouTuber yang selalu membawakan analisa harian, mereka kan sendu banget. Kalau saya bukan seperti kayak gitu, ya. Saya berapi-api sampai saya di komentar bilang, "Wah, bos, jangan marah-marah dong." Sebenarnya bukan kayak gitu. Itu adalah style saya, gaya saya, yang memang mau gimana lagi, style saya seperti kayak gitu. Jadi saya mencoba membawakannya dengan berapi-api. Salam Profit Indonesia. 86 kita. Wah, oke. Oke, rekan trader, kita masuk. Rekan trader sebelumnya kita akan coba langsung melihat dulu, mereview apa yang terjadi minggu kemarin. Ya, kita bisa lihat ini di kalender ekonomi yang terjadi. Rekan trader semuanya, kalau rekan trader lihat kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin sangat luar biasa. Oh, ini teman saya, ini dulu saya kerja sama-sama dengan dia. Tuh cewek. Kenal baik sama saya. Nah, ini kalau kita lihat ya, pergerakan yang sangat luar biasa pada minggu kemarin ya. Walaupun sempat beberapa pasangan mata uang itu mengalami kenaikan, tapi di penghujung minggu jatuh bebas. Rekan trader bisa lihat sini banyak sekali tendensi yang awal-awalnya positif tapi di penghujung itu negatif. Rekan trader bisa lihat bagaimana pada hari Selasa ini lowongan pekerjaannya luar biasa mengalami sedikit penurunan ya, sehingga menyebabkan bagaimana pergerakan dari Euro USD sampai level yang paling tinggi dalam 2 minggu terakhir, tapi tiba-tiba dia jatuh bebas ya. Itu rekan trader bisa lihat ya. Pada hari Rabu juga bisa lihat ya. Rekan trader lihat setelah hari Selasa kejatuhan yang sangat luar biasa, rekan trader lihat hari Rabu bagaimana perubahan tenaga kerja memukul balik semuanya. Ini seperti lagi peperangan aja ya. Memukul balik semuanya sehingga mereka pada mengalami penurunan akibat dari kenaikan yang sangat luar biasa yang terjadi pada dolar Amerika. Dan ditutup non-farm payroll sebesar 263K. Ya, bayangkan dari 250.000 jadi 263.000. Artinya memberikan dampak yang signifikan di mana dolar Amerika mengalami kenaikan sangat luar biasa. Tingkat penganggurannya juga turun sebesar 3,5%, dari 3,7% menjadi 3,5%. Nah, ini dia. Ini yang menjadi alasan kenapa pembalikan arah dolar kembali lagi. Kalau rekan trader menonton acara-acara saya atau menonton video saya ya, rekan trader nonton video saya di video short maupun video analis harian saya bilang bahwa dolar itu dia akan, setelah dia mengalami penurunan sedikit, dia tancap gas lagi dan dia akan menuju ke 113 atau 114 ya indeks dolar Amerika. Nah, sehingga dari sini kan akhirnya kan dia memberikan pelemahan terhadap Euro USD
Kalau pound sterling jangan bilang lagi, pound sterling, harga 1 pound sterling udah sama dengan harga dolar. Semakin miskin orang Inggris. Nah, itu dia. Akibat peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina membuat Eropa habis-habisan. Yang untung siapa rekan trader sebenarnya dari peperangan ini? Saya jujur rekan trader. Peperangan yang terjadi ini sebenarnya yang untung cuma 2 negara, Amerika sama Rusia. Itu aja. Yang untung Amerika sama Rusia tidak ada punya pengaruh apa-apa peperangan tersebut. Makin laku gas mereka, makin laku minyak mereka. Untung Amerika makin untung karena kenapa? Pembelian militer, dolar semakin menguat. Artinya dari peperangan ini bisa menutup inflasi yang terjadi. Makin untung mereka. Tapi apa yang terjadi di belahan dunia lain? Eropa habis-habisan. Eropa tuh miskin nanti. Ini saya bilang, saya jujur. Eropa habis-habisan, masuk musim dingin lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Makanya mereka akan selalu berusaha sebelum masuk musim dingin, perang udah secepat selesai. Karena kalau berkelanjutan terus, kedinginan, mati kutu mereka. Nah, ini dia. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke. Ini adalah kalender ekonomi pada minggu lalu. Nah, bagaimanakah terhadap minggu depan? Untuk minggu depan, kita jangan masuk di kalender ekonomi dulu. Kita bahas dulu tentang pergerakan yang terjadi terhadap beberapa pasangan mata uang ya. Oke, kita langsung masuk ke platform aja. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Kita mulai dari indeks dolar dulu. Rekan trader lihat. Indeks dolar setelah indeks dolar. Rekan trader lihat. Pergerakan indeks dolar pada prinsipnya minggu kemarin dia lebih banyak ke bullish ya. Nah, rekan trader lihat. Setelah hari Selasa dia turun, kan tadi saya udah bilang. Ya, setelah hari Selasa dia turun, ya, rekan trader lihat hari Rabu, Kamis, Jumat dia naik. Ya. Tadi kan saya udah bilang di kalender ekonomi yang saya bahas. Nah, ini artinya bahwa pergerakan dia sangat signifikan dan tidak tertutup kemungkinan untuk minggu depan masih ada punya peluang naik lagi sampai dia bisa kembali lagi ke level 114 di sini. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, kalau rekan trader lihat, saya masih tetap berasumsi bahwa kenaikan itu dia masih bisa sampai di 114. Oke. Jangan di 114.747 terlalu tinggi. Kita ambil posisi win-win solution aja daerah sini rekan trader. 114.465 masih terjadi. Walaupun kalau saya bisa bilang bahwa dia itu lebih demokrat saya. Saya masih bisa bilang bahwa dia itu lebih kuat itu dicondong itu di 114. Jadi artinya 114 masih bisa saja terjadi minggu depan di indeks dolar Amerika. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa dia ini akan turun itu di level. Mana dia lagi nih? Nah, ini dia ya, rekan trader. Dia itu dengan asumsi penurunan, saya berasumsi itu bahwa dia akan turun itu di level yang paling rendah itu di seputaran 111 rekan trader. Ini dia. Nah, oleh karena itu saya garis aja langsung nih. Oke, saya berasumsi bahwa pergerakan dari indeks dolar itu akan terjadi seperti dari 111 sampai 114, tapi saya lebih bilang bahwa dia lebih banyak di 114.103. Ya, walaupun kalau 114 masih punya peluang lagi ke depan. Nah, ini harap dengan kenaikan yang terjadi artinya punya peluang terhadap mata uang lainnya itu mengalami sedikit penurunan. Masih bisa rekan trader ya. Oke, sekarang kita masuk ke Euro USD. Rekan trader semuanya, setelah kita masuk ke Euro USD, kita berbicara singkat dulu tentang Euro USD. Oh, ini panjang ini. Ya, rekan trader kalau lihat Euro USD, kita bisa lihat bahwa Euro USD ini dia memperbarui posisi terendah setelah 20 tahun terakhir ya. Hari Selasa kemarin dia sempat naik menembus level 1.00, tapi lihat rekan trader dia turun kembali lagi. Dan kalau dilihat dari data makroekonomi, ya, ini masih punya peluang untuk lebih turun lagi, ya. Karena kalau kita lihat tendensinya ini, tendensi minggu kemarin itu lebih banyak bearish. Saya masih bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar juga masih punya peluang, ya. Bearish juga masih punya peluang untuk minggu ini, ya. Oleh karena itu, kalau saya rekan trader, saya masih berasumsi bahwa pasangan mata uang ini dia masih bisa turun. Kalau saya turun sampai sini terlalu jauh menurut saya. Walaupun nanti kita bisa lihat
tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai 0,95437 karena ada non-farm pada minggu ini, hari Rabu, hari Kamis dini hari. Nah, tapi saya lebih berasumsi bahwa penurunan dia itu sampai di 0,95696. Ini adalah nilai yang paling tertinggi, dan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu bisa taruhlah di level situ 0,999091. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Saya berasumsi bahwa dia ini akan di sekitar sini. Ya. Saya tidak mau, kalau di sini udah terlalu jauh sebenarnya, tapi saya lebih berasumsi bahwa dia ini di seputaran sini. 0,95966. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan. Ini adalah mata uang euro USD. Karena kenapa rekan trader? Kalau kita lihat minggu depan, kita masuk lagi ke sini. Rekan trader lihat untuk minggu depan. Harap diperhatikan minggu depan. Untuk hari Senin nggak terlalu banyak ini ya. Hari Selasa, oke, pound sterling habis-habisan. Pound sterling kemungkinan besar dia akan mencoba untuk membalikan arah karena dia turun sangat dahsyat. Ingat nanti hari Senin itu juga hari Selasa, hari Senin nggak ada, hari Selasa, oke, hari Rabu pound sterling akan benar-benar membalikan keadaan. Walaupun nanti indeks harga produsen ada dan pidato Gubernur Sentral Bank. Nah, dengan trader, FOMC akan keluar pada hari Kamis dini hari. Harap diperhatikan. Nah, setelah itu masuk rekan trader di hari Rabu ya. Hari Rabu ini sangat banyak sekali apa yang terjadi. Ya, setelah itu rekan trader, kita lihat nanti di hari Kamis. Nah, harap diperhatikan nanti pada pukul 1 dini hari. Hari Kamis FOMC, dan kemungkinan 75 basic point pun juga kenaikan tingkat suku bunga masih bisa. Kalau seumpamanya 75 masih bisa, artinya mingguan itu akan turun terus. Makanya kenapa di platform sini saya berasumsi bahwa kemungkinan besar dia bisa turun terus rekan trader. Kemungkinan besar dia bisa akan turun terus. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan ya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah itu rekan trader kita masuk pun juga di hari Kamis. Oke, hari Kamis banyak sekali, ini bahaya nih. Sampai kalau inflasinya sangat menunjang terhadap dolar Amerika memberikan kekuatan, habis jatuh-jatuhan. Mata-mata uang lain habis jatuh-jatuhan. Mata uang lain habis. Nah, dan terakhir hari Jumat. Jadi minggu ini kekuatan dolar ini masih sangat kuat untuk menekan. Oleh karena itu saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 114. Artinya indeks dolar Amerika, artinya euro USD bisa tertekan. Pound sterling bisa tertekan. Gold bisa tertekan. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, ini secara kalender ekonomi ya kita masuk. Sekarang kita masuk, setelah itu kita masuk ke pound sterling. Rekan trader, kita masuk sekarang ke pound sterling. Oke, rekan trader lihat pound sterling secara garis besar. Pound sterling minggu kemarin itu benar-benar jatuh bebas rekan trader. Ya, sorry. Selama 1 minggu kemarin jatuh bebas. Bayangkan setelah dia sempat naik ke arah yang tertinggi, ya rekan trader lihat ya. Setelah dia sempat naik ke arah yang paling tertinggi kemarin di seputaran 1.14690 lah, sekitaran situ ya. Lihat dia jatuh bebas lagi. Saya masih bisa berasumsi bahwa saya tidak mau bilang dia sampai diturun ke bawah sini, menurut saya ini masih sangat jauh. Menurut saya jauh. Tapi saya berasumsi bahwa dia akan turun ke 1.09121. Ya. Dia akan turun sampai daerah itu. Oleh karena itu apabila di saat kenaikan, saya lebih berasumsi bahwa dia akan naik di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Nah, oke. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa arah pergerakan dia untuk minggu depan ini di seputaran sini. Dengan kemungkinan yang terjadi apabila memang data ekonomi dari Amerika sangat menguntungkan, tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai di level 0.07591. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, ini dia ya. Harap diperhatikan. Oke, kita masuk ke gold, rekan trader. Untuk gold minggu kemarin kita udah bisa lihat bahwa minggu kemarin secara garis besar gold ini memang dia mengalami kenaikan ya. Walaupun di akhir minggu lalu dia akan mengalami penurunan ya. Setelah hari Senin, hari Selasa dia naik. Hari Rabu, Kamis, Jumat dia mengalami penurunan ya. Nah, begitupun juga gold. Secara garis besar gold ini benar dia mengalami kenaikan.
secara tendensi pun juga, secara teknikal pun juga dia memang menuju ke atas ya. Dengan tujuan utama kenaikan dia itu sudah sangat tentu, pasti ke 1757. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai ya, tapi perlu pergerakan yang benar-benar sangat luar biasa. Dan kita lihat bahwa penembusan dari 1700 ini benar-benar menarik para pembeli untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi secara garis besar kalau saya lihat rekan trader semuanya ya, gold ini kalau saya lihat untuk minggu ini, gold ini menurut analisa saya, gold ini oke, benar dia akan mencoba naik ke 1757. Tapi saya berasumsi bahwa untuk minggu ini gold ini masih punya peluang turun ya. Masih punya peluang turun minimal sampai di level sini rekan trader. Nah, itu dia. Masih bisa punya peluang turun sampai level sini. Masih bisa punya peluang turun sampai di level yang telah saya bilang tersebut. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan oleh kita semuanya dengan asumsi bahwa gold ini dia apabila terjadi penurunan dia yang paling sangat luar biasa itu sampai di level sini. Dan apabila terjadi kenaikan, saya masih bisa bilang bahwa dia masih tetap mencoba naik sampai ke level sini. 1731. Harap diperhatikan. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level yang paling tinggi di sini. Menurut saya masih terlalu jauh ya. Ini masih jauh ini ya. Kita akan lihat. Tapi saya masih bisa berasumsi bahwa untuk minggu depan dia masih bisa bergerak turun sampai level terbawah. Masih bisa bergerak turun sampai level terbawah. Nih. 1674 menurut analisa saya adalah level yang bisa dicapai untuk gold minggu depan. Bagaimanakah USD Yen Jepang, rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, kita udah bisa bilang bahwa USD Yen Jepang ini malu-malu dia. Walaupun dia mengalami kenaikan ya 145 ya. Ini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi untuk minggu depan ini benar-benar masih bisa, menurut analisa saya dia masih punya peluang kenaikan juga yang sangat dahsyat dengan tujuan akhir kenaikan itu kalau menurut saya di 146. Jadi 145, 146 itu masih bisa diperoleh oleh pasangan mata uang ini dengan asumsi apabila terjadi penurunan dia yang paling maksimal itu di seputaran 144.335. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dia akan bergerak di seputaran sini. 144.335 sampai 146.642. Dan tetap untuk semua saya mau bilang sekali lagi rekan trader bahwa untuk minggu depan yang harap kita perhatikan adalah pada hari Kamis dini hari nanti 13 Oktober ya, rapat FOMC, dan hari Kamis itu adalah ajang penentuannya. Yang bisa saya bilang bahwa apabila dolar sangat menguat berarti seluruh pasangan mata uang akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh rekan trader semuanya, demikianlah resensi, demikianlah review mingguan kita untuk hari ini, minggu kemarin dan minggu depan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit gambaran, memberikan sedikit masukan terhadap rekan trader semuanya dalam beraktivitas atau di saat melakukan trading pada minggu depan. Akhirnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.